Agile Project Management adalah pendekatan modern yang dirancang untuk menghadapi proyek dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Berbeda dengan metode tradisional yang kaku, Agile mengutamakan fleksibilitas dan kolaborasi tim yang intens di atas proses dan dokumentasi yang berat. Prinsip utamanya terletak pada iterasi. Proyek tidak diselesaikan sekaligus dalam satu waktu yang panjang, melainkan dibagi menjadi siklus pendek yang disebut sprint. Setiap siklus bertujuan menghasilkan bagian dari produk yang benar-benar berfungsi, yang kemudian langsung dievaluasi oleh pengguna atau pemilik proyek. Dalam Agile, perubahan spesifikasi bukan dianggap sebagai hambatan, melainkan peluang untuk memberikan nilai lebih. Umpan balik yang masuk di setiap akhir iterasi memungkinkan tim untuk melakukan penyesuaian secara real time, sehingga produk akhir jauh lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Dengan mempertimbangkan tim yang mandiri dan komunikasi yang transparan, Agile memastikan proyek tetap berjalan efisien meski di tengah lingkungan yang terus berubah. Fokus utamanya sederhana, yaitu untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui pengiriman nilai yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai Theory of Constraint and Critical Chain Project Scheduling. Nah, Theory of Constraint atau TOC dan Critical Chain Project Management bahas bagaimana keterbatasan sumber daya dapat mengaruhi jadwal proyek. Dalam praktiknya, jadwal proyek yang dibuat menggunakan PERT dan estimasi probabilistik sangat bergantung pada ketersediaan resource. Jika resource penting tidak tersedia pada waktu yang tepat, project dapat mengalami keterlambatan. Karena itu, project manager biasanya berusaha menjaga slack time sebagai buffer untuk menghadapi masalah yang tidak terduga. Nah, konsep TOC dikembangkan oleh Eliyahu Goldratt melalui bukunya The Goal pada tahun 1984. TOC menjelaskan bahwa sebagian besar masalah dalam organisasi berasal dari sedikit penyebab utama atau constraint. Menurut TOC, setiap sistem pasti memiliki constraint atau hambatan utama yang membatasi performa sistem. Fokus utama manajemen adalah menemukan dan mengelola constraint agar kinerja organisasi itu meningkat. Nah, 5 langkah utama teori constraint. Ini yang pertama adalah identify the system constraint. Langkah pertama adalah mengidentifikasi hambatan utama yang membatasi output sistem. Fokus utama harus pada akar masalah utama, bukan pada banyak masalah kecil lainnya. Nah, yang kedua itu exploit the system constraint. Setelah constraint ditemukan, seluruh aktivitas harus difokuskan pada pemanfaatan resource kritis tersebut secara maksimal. Contohnya, jika hanya ada satu programmer ahli dalam sebuah perusahaan, maka jadwal kerja programmer tersebut harus diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu subordinate everything else to the system constraint. Semua keputusan penjadwalan dan alokasi resource lainnya harus menyesuaikan constraint utama. Aktivitas lain diatur mengikuti kapasitas resource kritis agar tidak terjadi overload. Yang keempat itu elevate the system constraint. Langkah berikutnya ini meningkatkan kapasitas constraint untuk mengurangi bottleneck. Nah, contohnya dengan menambah resource, merekrut tenaga ahli baru, atau menyediakan dukungan tambahan. Nah, yang terakhir atau yang kelima ini determine if a new constraint has been uncovered and repeat the process. Setelah constraint utama berhasil diatasi, biasanya akan muncul constraint baru dalam sistem. Karena itu, proses TOC ini harus dilakukan terus-menerus sebagai bagian dari continuous improvement. Dalam manajemen proyek, constraint utama sering dianggap sebagai critical path karena jalur ini menentukan waktu tercepat penyelesaian proyek. Jika aktivitas pada critical path mengalami keterlambatan, maka seluruh proyek juga akan terlambat. Oleh sebab itu, TOC dan Critical Chain Project Management menekankan pentingnya pengelolaan resource kritis dan buffer secara efektif agar proyek dapat berjalan lebih efisien, stabil, dan tepat waktu. Dalam penjadwalan proyek tradisional seperti PERT atau GPM, estimasi durasi aktivitas seringkali bengkak karena setiap anggota tim memasukkan bantalan waktu atau safety margin untuk mengantisipasi ketidakpastian. Sayangnya, waktu aman ini seringkali terbuang sia-sia akibat student syndrome, yaitu kecenderungan menunda pekerjaan hingga menit-menit akhir, serta hukum Parkinson di mana pekerjaan akan terus meluas hingga menghabiskan seluruh waktu yang tersedia. Akibatnya, meskipun durasi aktivitas sudah diperpanjang, proyek tetap saja sering terlambat. Solusi critical chain atau rantai kritis, critical chain project management atau CGPM yang dikembangkan oleh Eliyahu Goldratt menawarkan solusi radikal dengan mengubah cara pandang kita terhadap waktu aman.
Alih-alih menyembunyikan safety margin setiap aktivitas individu, CGPM memangkas estimasi durasi aktivitas secara agresif seringkali hingga 50% dan memindahkan akumulasi waktu aman tersebut ke proyek dalam bentuk cadangan kolektif yang disebut buffers. Penjadwalan ini tidak hanya menghitung ketergantungan antar tugas, tapi juga keterbatasan sumber daya manusia dan juga peralatan yang nyata di lapangan. Dalam implementasinya, solusi rantai kritis ini mengandalkan 3 jenis buffer, yaitu ditempatkan secara strategis. Pertama adalah project buffer, yaitu cadangan waktu total yang diletakkan di akhir. Rantai kritis ini untuk melindungi tanggal penyelesaian akhir proyek dari keterlambatan. Kedua adalah feeding buffer, yang ditempatkan di titik di mana jalur non-kritis bergabung dengan rantai kritis, guna memastikan hambatan di jalur biasa tidak mengganggu aktivitas utama. Terakhir adalah resource buffer, sebuah sinyal atau pengingat yang memastikan sumber daya kunci telah siap dan tersedia tepat saat rantai kritis membutuhkannya. Lalu ada manajemen proyek berbasis buffer consumption. Setelah jadwal terbentuk, fokus manajer proyek berubah total dari yang dulunya mengawasi milestone atau tenggat waktu masing-masing aktivitas kini beralih menjadi monitoring tingkat konsumsi buffer consumption. Selama aktivitas proyek berjalan, jika terjadi keterlambatan di satu titik, waktu yang hilang akan memotong cadangan di project buffer. Manajer proyek menggunakan alat visual seperti diagram kontrol berwarna hijau, kuning, dan merah untuk memantau kesehatan proyek. Jika laju penyerapan buffer terlalu cepat dibandingkan dengan kemajuan fisik proyek, itulah sinyal instan bagi manajemen untuk segera mengambil tindakan kolektif sebelum tanggal akhir proyek terancam. Critical Chain Project Portfolio Management, yang biasa disingkat CCPM, adalah metode manajemen proyek yang dikembangkan dari Theory of Constraint milik Eliyahu Goldratt untuk mengelola banyak proyek sekaligus dengan fokus utama pada keterbatasan sumber daya atau resource constraint. Nah, dalam CCPM, perusahaan terlebih dahulu mengidentifikasi resource paling kritis atau paling terbatas yang disebut DRAM. Karena resource inilah yang menentukan ritme seluruh proyek dalam organisasi. Setelah constraint ditemukan, perusahaan menyusun prioritas proyek, membuat jadwal berdasarkan ketersediaan resource tersebut, lalu menambahkan capacity constraint buffer dan drum buffer untuk melindungi jadwal agar resource penting tidak overload ataupun menganggur. CCPM bertujuan mengurangi multitasking, konflik research, dan keterlambatan proyek dengan memastikan semua proyek berjalan mengikuti kapasitas research utama perusahaan. 5 langkah utama CCPM untuk multi-project portfolio. Yang pertama, mengidentifikasi constraint perusahaan atau DRAM. Jadi perusahaan harus mencari resource mana yang paling membatasi performa sistem. Yang kedua, exploit constraint, yang mana tujuan tahap ini adalah memaksimalkan penggunaan resource constraint. Yang ketiga, subordinate project reschedule. Tahap ini berarti seluruh proyek harus mengikuti constraint schedule. Yang keempat, elevate constraint capacity, yang mana perusahaan meningkatkan kapasitas constraint. Dan yang terakhir, reiterate. Setelah constraint diperbaiki, mencari constraint baru, mengulangi proses, lalu meningkatkan flow proyek. Pada figur 11.15 memperlihatkan 3 proyek A, B, dan C yang berebut satu resource constraint, sehingga proyek harus diprioritaskan berdasarkan tingkat kepentingannya. Selanjutnya, figur 11.16 menjelaskan penggunaan capacity constraint buffer untuk memberi jeda aman sebelum proyek berikutnya menggunakan resource constraint agar aliran kerja tetap stabil. Walaupun CCPM dianggap mampu meningkatkan throughput proyek dan efisiensi scheduling, metode ini juga mendapatkan kritik karena kurang memiliki milestone detail, sulit diterapkan pada lingkungan multi-project dengan shared research, membutuhkan perubahan budaya organisasi yang besar, serta masih minim bukti empiris berskala besar yang membuktikan efektivitasnya dibanding metode tradisional seperti CPM atau PRT. Selanjutnya, case Ramstein Product. Jadi kasus Ramstein Product ini dimulai ketika Jack Palmer yang baru 3 bulan menjabat sebagai Kepala Special Project Division melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen proyek di divisinya. Ramstein adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan alat pengujian terintegrasi untuk industri energi seperti minyak, gas pembangkit listrik, dan utilitas. Divisi yang dipimpin Jack menangani sekitar 50 hingga 60 proyek pengembangan produk baru secara bersamaan, dan proyek-proyek tersebut sangat penting karena sekitar 60% pendapatan perusahaan berasal dari produk baru. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak proyek mengalami keterlambatan jadwal dan pembengkakan biaya.
Hal tersebut membuat Jack heran karena menurut pengalamannya sebagai mantan project manager, jadwal project sebenarnya sudah dibuat cukup longgar dan memiliki banyak tambahan waktu cadangan atau padding. Yang artinya secara teori proyek seharusnya memiliki cukup waktu untuk selesai tepat waktu, tetapi kenyataannya tetap terlambat. Setelah dianalisis lebih dalam, masalah utama ternyata berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, khususnya System Integration Engineers. Divisi tersebut hanya memiliki 7 engineer untuk menangani sekitar 55 proyek sekaligus. Akibatnya para engineer harus bekerja pada terlalu banyak proyek dalam waktu bersamaan sehingga terjadi multitasking berlebihan. Salah satu engineer senior, Mary, bahkan harus mendukung 14 proyek pada saat yang sama. Kondisi ini menyebabkan fokus kerja terpecah, produktivitas menurun, dan proyek menjadi lambat selesai walaupun jadwal sudah diberi cadangan waktu. Kasus tersebut menunjukkan adanya resource constraint atau bottleneck, yaitu keterbatasan resource penting yang menghambat seluruh sistem proyek perusahaan. Masalah utama perusahaan sebenarnya bukan kurangnya waktu proyek, tetapi buruknya pengelolaan research yang terlalu dipaksakan untuk banyak proyek sekaligus. Karena kondisi ekonomi perusahaan kurang baik, Jack sadar bahwa minta tambahan engineer kemungkinan akan ditolak manajemen, sehingga ia perlu mencari solusi menggunakan pendekatan manajemen proyek yang lebih efektif, seperti CPPM untuk mengatur prioritas proyek dan mengurangi multitasking. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan pertama. Why does the classic waterfall project planning model fail in this situation? What is it about the IT department process that led to their finished system being rejected constantly? Nah, pada kasus ini, model classic waterfall gagal karena proses pengembangannya terlalu kaku dan bersifat linear. Dalam metode waterfall, seluruh kebutuhan sistem atau spesifikasi dikunci di awal project. Kemudian tim langsung masuk ke tahap pengembangan tanpa banyak interaksi dengan pengguna selama proses berlangsung. Nah, masalahnya kebutuhan user itu sebenarnya sering berubah setiap waktu. Namun departemen IT di kasus ini justru berusaha meminimalkan komunikasi dengan klien. Karena mereka menganggap semakin banyak diskusi akan menyebabkan semakin banyak perubahan dan keterlambatan proyek. Nah, akibatnya sistem yang dikembangkan sering tidak sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. User baru melihat hasil sistem ketika proyek hampir selesai, dan pada tahap tersebut mereka menyadari bahwa sistem bukan seperti yang mereka inginkan. Hal inilah yang menyebabkan banyak sistem akhirnya ditolak. Jadi inti kegagalan waterfall pada kasus ini adalah karena prosesnya kurang fleksibel, minim feedback, dan terlalu berfokus pada spesifikasi awal dibanding dengan kebutuhan user yang terus berkembang. Di pertanyaan 2, bagaimana multitasking berkontribusi terhadap keterlambatan sistemik dalam pengembangan proyek di Ramstein? Dampak multitasking terhadap keterlambatan sistemik dalam kasus Ramstein Products, multitasking atau penugasan satu sumber daya untuk mengerjakan banyak proyek sekaligus menjadi akar utama keterlambatan sistemik. Ketika seorang insinyur seperti Mary harus mendukung 14 proyek secara bersamaan, efisiensi kerjanya justru menurun drastis. Akibatnya fenomena yang disebut task switching penalties. Setiap kali beralih dari suatu proyek ke proyek lain, pekerja membutuhkan waktu untuk memulihkan fokus dan juga mengingat kembali detail teknis proyek tersebut, sehingga banyak waktu produktif terbuang sia-sia hanya untuk proses transisi mental. Secara sistemik, multitasking menciptakan ilusi bahwa semua pekerjaan sedang berjalan, padahal kenyataannya setiap proyek mengalami penundaan yang konstan. Ketika Mary mengerjakan proyek A lalu berpindah ke proyek B sebelum proyek A selesai, proyek A akan berada dalam posisi menunggu idle time. Akumulasi dari waktu tunggu dan setup time yang berulang ini menyebabkan durasi aktual dari ke-14 tersebut membengkak jauh melampaui estimasi awal. Meskipun jadwal aslinya sudah diberi bantalan waktu yang cukup longgar, dampak psikologi dan juga penurunan kualitas. Selain merusak lini masa, tingkat multitasking yang ekstrem ini menciptakan beban kognitif yang sangat tinggi bagi tim lini depan. Insinyur A yang mengalami burnout akibat kejenuhan kerja cenderung lebih mudah melakukan kesalahan teknis. Kesalahan-kesalahan ini pada akhirnya membutuhkan proses pengerjaan ulang yang tidak hanya mengonsumsi sisa waktu yang tersisa sangat terbatas, tapi juga mendorong biaya proyek semakin membengkak melewati anggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pertanyaan terakhir, how could the drum buffer concepts from critical chain portfolio management be applied to this problem? Untuk mengatasi masalah keterlambatan di Ramstein Products, kita harus mengidentifikasi sumber daya yang paling terbatas sebagai drum atau penentu ritme kerja seluruh portofolio proyek. Semua jadwal proyek lainnya harus disinkronkan dengan ketersediaan sumber daya kritis ini agar tidak terjadi penumpukan beban kerja. Selanjutnya, kita menerapkan drum buffer, yaitu cadangan waktu
yang diletakkan tepat sebelum sumber daya kritis tersebut digunakan dalam sebuah proyek. Hal ini memastikan bahwa jika ada keterlambatan pada aktivitas sebelumnya, sumber daya utama tetap memiliki pekerjaan yang siap diproses dan tidak pernah menganggur. Terakhir, konsep capacity constraint buffer digunakan di antara proyek-proyek yang mengantri untuk memastikan stabilitas aliran kerja. Dengan memindahkan fokus dari tenggat waktu tugas individu ke perlindungan drum ini, Ramstein dapat meningkatkan output keseluruhan tanpa menambah sumber daya baru.